antisipasi pencegahan terbentuknya jentik-jentik nyamuk yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iwan Kartiwan kepada Pak Dokter. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang terbaik. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Tidak lupa saya ucapkan kepada kepala desa yang saat ini diwakili oleh Pak Kades dan perangkat desa, dan tepuk tangan buat para kader mungkin Pak. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin Pak kader ini saat ini mempunyai tugasnya sangat berat ya Pak. Terus sangat bermanfaat sekali. Oke, mungkin langsung aja ya. Saya izin ya, Pak Dokter, saya izin ya. Ini mungkin Ibu Kata dari mana aja? RT berapa aja? Semua RT ada? Oh iya. Langsung aja Ibu ya. Kita akan berkenalan dengan tadi sudah disinggung sama Bapak Sekdes. Pertama, DBD itu merupakan penyakit yang ditularkan melalui virus. Virusnya virus dengue yang dibawa oleh nyamuk. Nyamuk ini merupakan vektor yang membawa penyakit tersebut. Biasanya DBD ini keluhan utamanya berupa demam itu. Demamnya itu sekitar 3 hari. Disertai dengan ruam, muntah, dan lain-lain. Kemudian bisa dikonfirmasi dengan lab laboratorium, biasanya didapatkan trombosit yang menurun ya Ibu. Dan ada lagi lab yang paling bagus yaitu NS1, itu paling bagus untuk pemeriksaan ini. Nah, kita berkenalan dulu ya Bu dengan si nyamuk ini ya, yaitu nyamuk tadi sudah sedikit dibahas sama Pak Sekdes, nyamuk Aedes aegypti. Nah, next Mbak. Nah ini Mbak, siklus hidupnya Ibu seperti halnya kupu-kupu. Si nyamuk ini ada stadiumnya. Pertama dari mulai telur, jentik, pupa, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Nah, stadium telur ini jentik dan pupa hidup di air. Nah, sementara yang dewasa ini di udara. Beda ya Bu ya. Kalau ini diterapkan ya Bu, karena di akhir insya Allah ada prize untuk 3 orang ya. Nah, kemudian telur ini akan menetas menjadi jentik atau larva dalam waktu 2 hari. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sekdes, sampai berapa bulan itu Bu? Nah, ini yang ya, sesuai dengan referensi. Kemudian stadium jentik biasanya berlangsung 6-8 hari. Dan kepompong atau pupa berlangsung antara 2-4 hari. Kemudian dari telur menjadi nyamuk dewasa selama 11-10 hari, dan kemudian kalau sudah jadi dewasa Bu, ini umur si nyamuk ini sampai 2-3 bulan. Nah, ini Bu. Ciri-cirinya tadi sudah diinginkan kan. Pertama telur. Nah, nyamuk betina ini mengeluarkan telur sebanyak 100 butir.
ukurannya ini kira-kira 0,80 mm, berbentuk oval, mengapung satu persatu pada permukaan air yang jernih atau menempel pada dinding tempat penampungan air. Menempel ya, pada misal pada penampungan air atau bak. Kemudian si telur dapat bertahan sampai kurang lebih 6 bulan di tempat kering. Nah, ini bentuk telurnya ini. Ya, next. Nah, kemudian tadi setelah telur jentik ya, dia ingat ya, telur jentik atau larva ada 4 tingkat. Ada yang dinamakan instar 1. Pertama ukurannya 1 sampai 2 mm. Instar 2 2,5 sampai 3,8 mm. Instar 3 lebih besar dari larva instar 2. Kemudian instar 4 paling besarnya ukurannya 5 mm. Nah, pupa ini berbentuk koma ya. Kalau dalam bahasa Sundanya yang ugat-ugat begitu tuh di apa? Di air. Nah, larva atau jentiknya. Next. Nah, ini gambarannya yang dewasa. Kenapa? Nah, ini nyamuk dewasanya nyamuk Aedes aegypti ya. Anatominya dia warna dasarnya hitam, kemudian dengan bintik-bintik putih pada bagian badan dan kaki. Nah, yang menularkan DBD ini itu sebagai vektor pembawa penyakit, pembawa virus DBD ini adalah Aedes aegypti yang betina gitu ya. Ya. Nah, ini ibu-ibu yang sering saya temui kalau PE ada satu jujur ya. Nanti mungkin ada itunya, bisa di vas bunga, di kolam, terus di penampungan air. Biasanya yang warga-warga yang menampungan air di vas bunga biasanya. Next. Nah, tadi ya, habitat dari Aedes aegypti ini bisa dari TPA, tempat penampungan air, seperti tadi drum, tangki, bak mandi, tempayan atau ember. Tapi yang sering saya temukan yaitu tempayan, ember, bahkan di RT berapa itu ada kolam, isinya itu jentik semua. Mungkin saya tampilkan. Kemudian buka non TPA ya, seperti tempat minum burung, vas bunga, peralatan semut, bahkan pembuangan air dan lain-lain. Ban atau kaleng tas. Kemudian tempat penampungan air alamiah seperti lubang pohon, lubang batu, pelepah daun dan lain-lain. Nah, ini Bu, ada pilar khusus nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, ini biasanya tuh si betina butuh protein Bu. Protein itu berkembang biak. Protein dia dapat dari mana? Dia dapat dari darah kita. Dia nggak suka darah hewan Bu, sukanya darah manusia. Nah, ini aktivitas puncaknya ada 2 puncak, dari jam 9 sampai 10 pagi, kemudian jam 4 sampai jam 5 sore. Nah, ini si nyamuk Aedes SP ini yang betina mampu menghasilkan rata-rata 100 sampai 200 telur untuk setiap satu fase bertelur. Nah, ini Bu, makanya si nyamuk ini senang di tempat-tempat yang gelap, terus tempat gelap, tempat hitam baju, di itu gorden. Nah, ini untuk pilot betul ini nyamuk sangat suka sekali kehidupannya pada yang relatif tenang air, yang tidak bercampur dengan tanah Bu. Yang si nyamuk si telur nyamuk ini tuh unik Bu, dia senang pada air yang bersih, tidak suka yang kotor-kotor. Nah, ini dia meletakkan pada dinding penampungan air, pada ember dan lain-lain. Makanya nanti kalau sudah ada jentik itu nggak cuma dibuang ya, sampai disikat biar si telurnya. Next.
Yang paling utama itu tadi sudah di ini ya Pak Sekdes luar biasa pengetahuannya. PSN 3 plus, PSN 3M plus, murah, menutup, mengubur, plusnya itu tadi mengganti IP sensor, kemudian di pasungan, di tempat kubur, di tempat minum. Nah, alat oksidasi ini ada dua macam, biologis dan kimiawi. Biologis itu bisa dengan menempatkan ikan kecil yang suka dengan silapa tadi gitu. Kalau dengan kimiawi yang saya berikan ke kepala abate. Dan tadi fogging ini memang kurang efektif Bu, karena tadi sudah dijelaskan bahwa si fogging ini hanya membunuh nyamuk dewasa, tidak memberantas larva dan next. Terus dan next. Nah, tadi sudah dijelaskan ya Pak, yaitu faktor biologis tadi bisa kita menyimpan predator seperti tadi si ikan cupang, terus orang itu gupi